Oke, selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan mahasiswa kelas etika profesi ya. Di sini telah hadir beberapa banyak orang ya. Dan kita lanjutkan materi kita untuk mengejar materi selanjutnya ya. Saudara-saudara, kemarin kita bahas masalah itu pentingnya legal ya. Masalah hukum yang harus diketahui sebagai profesi di bidang IT ya. Karena orang-orang IT itu banyak sekali berhubungan dengan yang namanya permasalahan-permasalahan itu hukum ya atau legal ya terkait dengan karya inovasi teknologi di mana orang-orang IT itu sangat rentan, sangat dekat sekali dengan urusan-urusan legal, copyright ya. Jadi paten, hak cipta, hak privasi ya itu sangat terkait erat ya. Dan juga kadang-kadang kita nggak sadar untuk menggunakannya ya, nggak sadar menggunakannya sehingga itu juga bisa berdampak kepada banyak hal ya. Sebagai contoh saudara-saudara kan, kita buka website ya. Website itu kan memiliki copyright, betul ya? Website itu. Halo, ya. Betul, Pak. Website profesional itu memiliki copyright ya. Jadi nanti kalau Anda mendesain website ya, pastikan desain website Anda itu ada hal-hal yang mencirikan ya, mencirikan daripada kebutuhan yang ada di web itu ya. Yang itu bisa Anda daftarkan sebagai hak cipta ya. Sehingga apa? Sehingga itu juga akan meningkatkan value, kepercayaan dari publik ya. Kalau Anda mendesain web ya, webnya desain profesional bagus ya. Kalau profesional bagus itu udah pasti Anda punya kemampuan di situ. Tapi pastikan webnya Anda ini ya memiliki hal yang spesifik ya dari sisi layout ya, dari sisi itu navigasinya ya, dari sisi menu-menunya gitu kan, sampai juga fungsionalnya gitu kan. Sehingga Anda nanti bisa mendaftarkannya ke Hak Cipta ya. Jadi interface webnya itu bisa didaftarkan ya karena web itu semua yang dari lembaga-lembaga yang resmi pasti memiliki copyright ya. Nah, pastikan juga Anda seperti itu ya sehingga orang melihat, publik melihat website Anda itu resmi lembaganya. Oh, resmi PTX ya. Kemudian PTX juga memiliki legalitas yang kuat ya di suatu negara Indonesia misalkan ya. Kemudian juga produknya juga diakui. Nah, jangan lupa websitenya itu rancangkan sebagai hak cipta ya. Website dirancangkan sebagai hak cipta supaya apa? Supaya website Anda itu memiliki suatu value, trademark ya. Jadi kalau misalkan Anda mendesain website, saya nggak akan ragu kenapa? Anda pasti punya kemampuan yang lebih karena inovasi Anda itu untuk membuat website itu eh, pasti Anda bekerja dengan optimal ya kan untuk bikin website yang sangat bagus sekali. Nah, tapi jangan lupa in the end of the design ya kan website Anda ini harus bisa didaftarkan kepada hak cipta ya. Jadi nanti Anda bisa mencantumkan copyright-nya ya, copyright daripada website Anda ya. Betul kan, saudara-saudara? Halo, halo, Iya, Pak. betul kan? Nah, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya? Nah, untuk mempelajari hal ini tentu kita harus belajar juga ya. Pak, bagaimana Pak saya mendaftarkan rancangan web untuk perusahaan saya? Berarti Anda harus meminta izin kepada orang legal di perusahaan Anda, ya kan, untuk mempelajari ya cara mendaftarkan hak cipta. Tentu orang legal akan berkonsultasi dengan itu konsultan HKI di luar ya. Dia juga pasti punya kesadaran untuk berkonsultasi dengan HKI di luar ya atau agen-agen yang menguruskan itu karya intelektual ke DJKI ya di bawah Kemenkumham. Nah, memang dia pengalaman. Saya kalau lihat dokumen paten di negara kita, saudara-saudara, itu kebanyakan orang luar semuanya yang mendaftarkan paten. Ya, contoh nih gitu ya, merek printer terkenal. Anda tahu yang merek printer terkenal di Indonesia, saudara-saudara? Ya, halo, Iya, iya, Pak. ya. Sorry, ada gangguan ya. Nah, merek produk-produk terkenal di luar negeri itu ya sebelum dijual ke Indonesia, dia sudah daftarkan patennya dulu. Ya, semuanya tuh saya lihat ya kan, termasuk jeroan-jeroannya itu didaftarkan di paten. Ya, saya nggak nyangka itu kan, ada merek printer terkenal gitu kan, sampai mekaniknya di dalamnya didaftarkan sebagai paten. Ya, namanya itu komponen elbow, elbow untuk menggerakkan kertas. Elbow untuk menggerakkan kertasnya dipatenkan oleh mereka.
Karena apa? Nah, itu kan nggak mudah untuk mematenkan ilmu komponen mekanik di dalam printer. Nah, itu dipatenkan dulu. Kenapa? Karena mereka menjaga produknya. Nah, gitu ya. Nah, tentu perusahaan printer terkenal ini saudara-saudara kan dia tidak punya orang legal di Indonesia ya. Nah, dia berkonsultasi gimana cara mendaftarkan produk-produknya dia itu kan sedetail-detailnya kan ke Dirjen Paten yang Dirjen mohon maaf, ke lembaga resmi pemerintah Indonesia yang bagian mengesahkan paten ini. Nah, begitu ya. Jadi paten itu sangat penting, saudara-saudara, ya. Jadi kalau nanti Anda bekerja di perusahaan profesional, pastikan Anda juga aware masalah ini, ya. Karena itu merupakan value intelektual daripada perusahaan Anda, ya. Nah, di bidang IT itu banyak sekali, ya. Jadi kalau itu termasuk juga mobil, ya mobil-mobil listrik itu sebelum dijual di Indonesia, dia daftarkan ke paten dulu ke DJKI dulu rancangannya. Pak, itu kan rancangannya sama Pak dengan mobil yang lain. Ya, mencari yang beda dia. Mencari yang beda supaya diterima sebagai paten. Ya, sehingga apa? Sehingga di negara Indonesia ini gitu kan produk-produk yang dari luar negeri itu diakui sebagai produk yang dilindungi oleh undang-undang, oleh hukum. Nah, seperti itu, saudara. Yang saya kaget itu saya melihat gitu kan rancangan-rancangan WiFi itu ada ya. WiFi dari luar negeri sebelum dijual di Indonesia patenkan dulu ya, komponen-komponen komputer itu ya sebelum dijual di Indonesia dipatenkan dulu ya. Nah, begitu ya. Jadi memang itu bukan urusan Anda ya karena memang kita bukan ahlinya untuk harus paten itu, tapi kita punya awareness ya. Punya kesadaran bahwa begitu kita bekerja secara profesional itu sudah menjadi melekat apa itu wawasan kita ya. Apapun yang kita lakukan, pastikan ini adalah tidak bermasalah dengan legal copyright ya. Apapun itu, ya sekecil apapun. Karena apa? Karena kalau itu kita tidak sengaja pun tidak boleh ya. Pak, saya kan nggak sengaja menggunakan mengcopy, nggak boleh, tidak ada alasan ya. Karena itu sudah dianggap sebagai berita negara. Begitu paten itu disahkan oleh negara, ya kan, diumumkan, dianggap semua orang sudah tahu ya. Pak, saya kan belum baca ya, itu nggak ada urusan ya, karena itu dianggap sebagai berita negara ya. Berita negara itu artinya secara hukum kan 30 hari semenjak itu diumumkan semua orang harus dianggap sudah tahu. Nah, gitu ya. Termasuk masalah paten-paten tadi itu ya. Itu sangat mengerikan saudara-saudara ya. Jadi produk-produk luar negeri itu ya sebelum dijual di Indonesia mereka sudah paten dulu ya. Patenkan dulu gitu kan, berkonsultasi dengan betul lawyer yang ada di Indonesia yang spesialis untuk menguruskan paten ya. Dia mempelajari oh apa yang dipatenkan ya. Cuma sepele, cuma elbow ini kan, L-nya L-nya printer. L-nya printer itu kan nggak ada yang aneh gitu ya. L-nya printer. Tapi kenapa kok dipatenkan? Ya, karena memang dia berusaha komponen mekanik di dalam printer ini kan semua sudah dipatenkan. Ya, gulungan apa itu drumnya ini ya. Ya untuk printer laser kan drumnya sudah dipatenkan. Ya, apa itu apa itu apa saudara? Tintanya ya, tangki tintanya udah patenkan semua ya, cartridge-nya udah patenkan semua, tonernya patenkan semua, bentuknya patenkan semua ya. Jadi kalau printer-printer terkenal ini masuk Indonesia, dia mematenkan komponen-komponen utama ini ya. Komponen-komponen utama dipatenkan gitu kan, sehingga apa, sehingga itu produk dia aman, nggak sampai jadi orang kalau mau meniru printernya barang impor ini dia kesulitan. Karena apa? Karena dalemannya sudah dipatenkan ya. Halo saudara, halo. Ya, Robert. Ya, Pak. Halo, gitu ya. Jadi itu ya. Jadi itu materi kemarin saya lanjutkan sedikit ya bahwa kesadaran kita ya kan untuk masalah legal copyright ini harus meningkat ya. Begitu Anda bekerja gitu kan, Anda sudah aware bahwa Anda sudah terikat dengan yang namanya dunia profesional ya. Sudah harus ngerti hukum ya. Karena begitu itu sengaja tidak sengaja dilanggar kan, itu dampaknya ke semuanya gitu kan, ke Anda, ke perusahaan, ke lembaga, ke instansi dan seterusnya ya. Seperti yang saya ceritakan kemarin gitu kan, nama Bali.com itu kan pernah jadi kontroversial ya. Bali.com ini miliknya siapa ya? Karena dia menggunakan istilah Bali. Bali itu gitu kan miliknya orang Indonesia ya. Tidak bisa Bali itu dimiliki orang lain karena kita ada namanya Pulau Bali ya. Juga ada jeruk Bali ya, juga ada kopi Bali ya. Jadi kalau orang menggunakan kata Bali, negara lain menggunakan kata Bali itu nggak boleh.
Dituntut sama ya, makanya Indonesia harus pinter gitu kan bahwa nama ini nama Indonesia, tidak boleh orang menggunakan selain negara Indonesia. Nah, dipatenkan sama ya semoga ya ini ya, itu semoga itu dipatenkan istilah Bali itu ya. Karena nama Bali ini kan menjual sekali ya. Kalau Anda jalan-jalan ke Eropa, ke luar negeri gitu ya. Orang begitu tanya kan, Anda dari mana? Jakarta. Itu orang nggak kurang kurang mengenal. Tapi kalau Anda Bali, oh semua orang kenal semua. Ya. Jadi istilah nama Bali ini memang menjual ya, mewakili negara Indonesia ya. Sehingga kata Bali ini harus kita lindungi ya, seperti halnya tahun 2000-an dulu gitu kan, zaman ramenya web itu kan, itu ada pihak Sony Amerika ya kan, itu menuntut orang Indonesia karena namanya Sony. Orang Indonesia itu banyak yang namanya Sony ya, saudara ya. Halo, Iya Pak, banyak banget Pak. banyak banget kan ya. Dia bikin website, entah blog, entah website saya lupa ya, Sony.com, ya Sony apalah gitu ya, Sony Blogspot atau apa. Itu aja dituntut, ya, suruh take down. Nah, kenapa? Karena nama Sony ini di Amerika sana sudah dipatenkan, ya. Ini bukan Sony ini ya, bukan Sony merek ini ya. Nama Sony itu kan sudah dipaten, sudah di punya produk ya, sudah jarang Anda tahu ya. Sony itu ya, Sony, Panasonic itu ya, dan lain-lain semuanya ya. Jadi itu juga menjadi pertimbangan bagi Anda ya kan. Bagaimana nanti Anda ya kan bisa memproteksi pekerjaan Anda ya, memproteksi karya-karya pekerjaan Anda. Nah, karena Anda pasti bekerja itu juga nanti menghasilkan karya teknologi, ya, tergabung dalam suatu fungsi kelembagaan ya di instansi tempat Anda bekerja. Entah itu bikin website, bikin sistem gitu kan, menggunakan sistem orang lain gitu kan. Ada yang namanya agreement gitu kan, agreement-agreement legal terkait dengan service yang Anda jual gitu ya. Itu semuanya dokumen-dokumen legal semua itu. Nah, dokumen-dokumen legal ini juga harus menjadi perhatian bagi Anda ya. Tentu saya tidak akan bisa menjelaskan secara detail karena ini memang ilmunya ranah hukum ya. Tapi paling tidak saya memberikan kesadaran saja, awareness ya. Betapa pentingnya ya masalah legal ini ya. Begitu Anda bekerja gitu kan, Anda sudah terikat ya, terikat untuk tidak boleh membocorkan rahasia perusahaan. Itu udah pasti ya. Kalau Anda bocorkan rahasia perusahaan, nah itu kena ya, bisa kena tuntutan ya. Ini ada cerita menarik saudara-saudara ya. Mahasiswa saya ya, itu pernah mahasiswa saya sambil bekerja di perusahaan dia kepala atau dia manajer bagian satu dari suatu proyek ya. Waktu dia kuliah ya, dia itu presentasi tentang pekerjaan proyeknya. Apa yang terjadi? Ya, secara tidak sengaja dia membocorkan sedikit desain proyeknya ya, diupload di YouTube ya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Perusahaannya nggak terima, perusahaannya menuntut somasi ya, somasi perusahaannya, somasi ke dua, satu ke lembaga perguruan tinggi, dua ke mahasiswanya, ya tiga ya, tiga dosen pembimbingnya, ya. Nah itu kan itu pernah saya lihat itu secara langsung dan saya selesaikan secara baik-baik ya agar ini tidak tidak merambat kemana-mana gitu ya. Nah itu aja pernah terjadi seperti itu. Ya kenapa? Karena perusahaan itu menjaga betul, ya menjaga betul dapur daripada isi rahasia perusahaannya, ya. Karena jangan sampai ditiru oleh orang lain, ya. Nah, sebisa mungkin saudara-saudara, nanti Anda bekerja itu pasti juga menghasilkan inovasi, inovasi-inovasi, ya. Nah, Anda sebagai seorang profesional tentu juga harus ada inovasi-inovasi yang merupakan bikinan Anda sendiri. Nah, itu harus Anda maintain, ya. Anda bekerja itu juga menjalankan fungsi lembaga, perusahaan, instansi. Tapi yang merupakan murni hasil kreasi Anda, itu jangan disamakan dengan miliknya perusahaan. Ngerti maksud saya, saudara-saudara? Halo, halo, Iya Pak. ya. Karena nanti Anda bekerja itu pasti Anda sedikit banyak sudah pengalaman gitu ya. Desain web itu sudah pengalaman, desain apapun sudah pengalaman ya. Sampai nanti insya Allah misalkan itu Muhammad Tisnu gitu kan, udah bekerja 10 tahun, dia ngerti cara bikin AI gitu ya. Padahal itu tugasnya perusahaan. Nah, ada beberapa inovasi yang itu jangan kalau menurut saya, jangan disamakan dengan itu milik perusahaan. Ada yang milik Anda sendiri, original ya. Yang asli milik Anda itu harus ada. Supaya apa? Supaya Anda kalau misalkan keluar dari perusahaan ya, Anda punya rancangan sendiri yang itu berbeda dengan rancangan mereka. Nah, paham maksud saya ya?
ya. Supaya apa? Supaya Anda itu nanti punya karya sendiri. Syukur-syukur karya Anda itu ya menjadi bekal bagi Anda untuk mendirikan perusahaan sendiri, gitu ya. Jadi Anda terinspirasi oleh desain perusahaan, iya. Tapi kan ada yang memang Anda desain itu berdasarkan pemikiran Anda sendiri, gitu. Itu saudara ya. Jadi apa? Anda nanti tidak semuanya itu karya karya intelektual Anda itu gitu kan milik perusahaan. Ya ada lah, ada itu yang harus Anda simpan ya. Harus Anda simpan untuk diri Anda sendiri. Nah, ini saya perlu saya tekankan kepada mahasiswa saya. Karena Anda itu kuliah ya, kuliah apalagi informatika itu kan sulit ya. Saya kuliah itu bukan untuk perusahaan, Pak. Ah, gitu kan. Anda harus punya pendirian, punya prinsipnya. Mana yang merupakan itu tugas perusahaan, yang itu tidak harus dijaga secara legal, mana yang itu merupakan karya Anda yang nanti nanti bisa Anda kembangkan secara mandiri ke depan. Nah, begitu saudara. Halo, halo, ada pertanyaan? Iya, Pak. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi itu betul Anda. Nah, gimana caranya? Ya, caranya nanti aja kalau sudah bekerja. Nanti 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 Anda pasti akan paham dengan sendirinya. Ya, gitu saudara ya. Hmm. Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. Mas, ya, oke, saudara-saudara saya lanjutkan. Ya, jadi satu lagi di dalam profesi bidang IT itu kan Anda juga harus memahami data protection ya, data protection, privacy, freedom of information juga sangat penting ya. Data itu ada yang memang diproteksi ya, diproteksi karena memang itu kebutuhan perusahaan ya, kebutuhan lembaga. Tidak semua data itu boleh dipublik. Karena data itu diproteksi saudara-saudara, maka requirement-nya apa data diproteksi itu? Maka requirement-nya ada dua. Satu, sistem keamanannya. Dua, apanya? Dua adalah itu cara daripada itu mekanisme proteksinya ya secara internal. Jadi dua ini saudara-saudara Anda harus betul-betul pikirkan. Jadi kalau misalkan Anda bekerja gitu kan, Pak, ini data ada yang diproteksi, ada yang dipublik. Anda harus pilah-pilah data itu. Karena itu kan menjadi rancangan untuk arsitektur daripada teknologi informasi, ya, untuk arsitektur untuk database-nya, servernya, gitu ya. Karena ini data proteksi, ya. Data-data yang tidak terproteksi ditaruh di tempat yang agak berbeda dengan data yang terproteksi. Kalau Anda mendesain arsitektur daripada satu sistem informasi, tidak memikirkan sisi ini, saudara-saudara, wassalamualaikum Anda. Anda akan mencampurkan data yang umum publik dengan data proteksi. Nah, kira-kira masuk akal nggak kalau dicampur kayak gitu? Halo, 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 halo. iya, Pak. Nah, jadi gitu saudara ya. Jadi Anda waktu nanti bekerja gitu kan, Anda harus paham data ini proteksi apa enggak. Kalau data ini publik, maka jangan dicampur, ya. Harus dipisah dalam database-nya, servernya gitu ya. Kemudian level security-nya juga diperhatikan. Kalau data publik lah ya, level security-nya nggak terlalu eh, fantastis lah ya. Kenapa yang harus prioritas itu data proteksi security-nya tinggi? Kenapa saudara-saudara? Halo, halo kenapa kira-kira? Kurang tahu, Pak. Nah, karena data proteksi itu kan harus dilindungi, ya jangan sampai dicuri orang, ya harus dilindungi. Kalau data publik, data yang diedarkan buat publik, dicuri orang buat apa? Memang untuk publik, gitu kan? Nah, artinya apa? Artinya security-nya berbeda, level security-nya. Karena level security itu mahal, saudara, ya. Kalau Anda berada dalam perusahaan, melanggan security, itu kan dihitung per feature, betul nggak? Ya dihitung, dan hitungnya dolar, dan dolarnya per hari, per jam. Ya kan, kalau Anda tidak memperhatikan aspek ini kan, Pak, pokoknya saya kepingin aman, Pak, semuanya saya berikan security. Ya, Anda tidak efisien, ya kan? Ada beberapa data-data yang memang level security nggak perlu canggih-canggih sekali, karena itu kan berdampak kepada cost, ya, berdampak kepada biaya, ya. Jadi level security yang paling tinggi itulah yang memang data private yang tidak boleh untuk publik ya. Contohnya apa? Data transaksi keuangan perbankan ya, data nasabah ya, data-data private ya yang itu untuk transaksi keuangan itu rata-rata private semua. Itu nggak boleh untuk publik ya. Tapi kalau misalkan data-data untuk publik itu display aja. Display gitu kan transaksi, volume transaksi itu beberapa hal boleh ya.
Tapi kalau data-data transaksi keuangan ya, dan itu terkait juga juga dengan apa itu konsumen itu private, ya itu hanya perusahaan yang tahu dan Anda ya sebagai seorang IT-nya. Nah itu proteksinya sangat tinggi sekali, ya proteksi berlapis-lapis ya kan supaya Anda aman, ya gitu. Gitu saudara ya, paham ya? Halo, Baik, Pak. oke ya. Paham, Pak, paham, Pak. Oke, gitu ya. Selanjutkan lagi ya. Kemudian apa itu freedom of information ya. Nah, di dalam apa itu kita hidup secara global ini saudara-saudara, memang apa itu manusia itu memiliki yang namanya freedom of information ya. Punya kebebasan untuk mengakses informasi ya. Nah, dalam artian gitu ya, kebebasan mengakses informasi itu adalah kebebasan untuk apa itu mendapatkan informasi yang benar ya, mendapatkan informasi yang benar. Tapi tidak semua informasi boleh kita itu publikasikan ya, karena kita harus menghargai gitu. Jadi informasi yang kita sajikan dalam web itu harus informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel ya. Anda merancang web ya, Anda merancang web itu gitu kan, semua informasi yang Anda cantumkan di web itu adalah akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya ya. Anda misalkan merancang website untuk untuk pemberitaan online ya. Gimana caranya untuk memenuhi aspek ini saudara-saudara? Tentu kan berat dari si Anda. Sementara kebenaran informasi itu bukan dari Anda. Kebenaran informasi itu dari siapa? Saudara-saudara. Kalau misalkan Anda merancang apa itu koran online, e-news ya, portal-portal e-news. Kebenaran informasi itu milik siapa? Siapa yang berperan penuh? Saudara-saudara. Halo, ada yang tahu Iya, Pak. siapa? Pak tahu, Pak, saya, Pak. Nah, jurnalistiknya, jurnalismenya, wartawannya, gitu kan? Wartawan, Anda kan cuma menyediakan platformnya, ya. Dia nulis berita di situ, misalkan ya, ular berkepala 10, kan nggak tahu Anda. Anda cuma ngupload-ngupload aja kan, gitu kan? Ya kan? Misalkan dari wartawan, redaksi gitu kan, bikin berita kan, ular berkepala 10, gitu kan? Ya, ya. Gimana? Ada yang tanya? Siapa yang mengacungkan tangan? Raise hand. Oke, ya. Jadi tentu Anda tidak berada dalam wilayah akuntabilitas mengenai informasi yang di-provide dalam contoh kasus media online ini ya. Tapi Anda juga harus bertanggung jawab ya karena yang desain platform webnya Anda, portalnya desain Anda. Sementara yang nulis berita itu wartawannya ya. Ular berkepala kambing misalkan gitu. Itu kan banyak judul-judul anak-anak itu di koran-koran itu kan banyak sekali ya, sudah ya. Betul ya? Halo. Betul, Pak. Ya begitu dibuka ternyata ini gimmick-gimmick aja gitu ya, gimmick-gimmick nggak jelas gitu ya. Jadi Anda juga sama, semakin profesional Anda juga harus memikirkan bahwa informasi itu hak semua orang seluruh dunia. Nah, hak dalam arti informasi yang benar ya. Jangan sampai Anda bikin informasi yang menyesatkan banyak orang, karena banyak sekali kan orang-orang itu menyebarkan informasi-informasi yang hoax ya. Padahal itu bukan pekerjaan orang-orang IT. Pekerjaan orang-orang yang menyalahgunakan IT tadi itu. Ya, apalagi di era AI ini gitu kan. Era ini kan orang bisa bikin video macam-macam gitu ya. Video gitu kan, Superman pakai sarung gitu kan. Ya, kemudian Batman gitu kan, pakai kopiah. Itu macam-macam videonya realistik ya. Realistik videonya. Setelah itu kita tahu bahwa ini adalah AI gitu ya. AI gitu. Padahal apa itu contoh-contoh seperti itu saudara-saudara menyesatkan ya, menyesatkan apa itu menyalahi daripada freedom of information ya, bahwa setiap manusia di muka bumi itu ya kan melihat internet sebagai media itu adalah untuk mencari informasi yang benar. Tidak boleh kita membantu gitu kan untuk menyedarkan informasi yang salah, apalagi hoax, apalagi difabrikasi ya, fabrikasi informasi yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan ya. Banyak sekali kan saudara-saudara, sekarang ini era AI ya, video-video editan gitu ya. Betul ya? Anda juga melihat. Benar, Pak. Banyak, Pak. Banyak sekali kan. Akhirnya dibikin berita gitu kan, seolah-olah supaya kita tertarik gitu kan, gitu ya. Jadi ceritanya adalah misalkan gitu kan, itu belut ya berkepala naga. Itu ada itu ya. Saya pernah ngantuk-ngantuk gitu kan, mencoba nyari hiburan, belut berkepala naga. Ternyata AI gitu ya.
ditemukan belut berkepala naga ya di sungai X misalnya. Ternyata editan ya. Nah, itulah saudara-saudara pentingnya bagi kita memahami bahwa kita ini gitu kan sebagai seorang yang profesional gitu kan harus mendukung kepada prinsip-prinsip pekerjaan kita ya. Di luar itu tolak ya. Karena itu tidak bisa ya kita apa itu bernegosiasi gitu kan untuk memanfaatkan ini di luar daripada etika profesi yang kita jalankan. Nah, gitu ya. Gitu saudara, ada pertanyaan silakan. Halo, halo. Oke, kalau Tidak tidak ada ada. ya kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan lagi ya, saudara-saudara ya. Boleh, Pak. Oke, hari Rabu bisa, ada foto besok jam 17, jam 19. Bisa Pak, bisa, bisa. Bisa, Bisa Pak. ya? Hari Rabu, Pak. Hari Rabu bisa ya? Bisa, Pak. Oke, besok itu masih masih ada jadwal di kelas kita ya. Besok pagi itu. Besok ada jadwal, Pak. Jam 9.50 Besok. kita, Pak. Oke, oke ya. Saya berusaha masuk di sana ya, 9.50 ya. Tunggu sebentar ya, saya Oke mungkin telat Pak. sedikit ya. Oke, oke. Oke, Pak. Oke, saudara, terima kasih atas waktu Anda ya dan selamat apa itu? Sore, selamat petang ya. Nanti ini saya rekam, saya unggah kepada Anda ya. Assalamualaikum warahmatullahi Oke wabarakatuh. Pak. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, ya, ya.